kasih Tuhan Yesus. Hati kami sungguh berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami percaya dan kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ketika Engkau hadir bersama-sama kami dalam pembukaan grand opening V-Mart Praxis di tempat ini Tuhan, maka kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan mujizat, kehadiran mendatangkan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk jamahan hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, nggak ada tempat yang paling aman buat setiap kami, nggak ada tempat yang paling nyaman bagi setiap kami selain kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang memulihkan kami, karena hadirat Tuhanlah yang memberikan kuasa berkat di tempat ini Tuhan. Maka Tuhan, secara khusus kami undang hadirat Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Hadirat Tuhan Yesus menjamah setiap kami Tuhan, karena kami percaya ketika ada hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami dipuaskan, kami dikenyangkan, dan kami dimuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam acara grand opening V-Mart Praxis di tempat ini Tuhan, satu berkat yang Tuhan percayakan pada anak-Mu Tuhan, yaitu Pak Hani dan Ibu Vera bersama dengan keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Berkat ini adalah berkat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Maka kami berdoa untuk setiap rangkaian acara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sebab kami percaya ketika kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kami, Tuhan yang akan memuliakan kami. Setiap kami yang datang di tempat ini, satu persatu Tuhan jamah kami, satu persatu Tuhan urapi kami Tuhan. Kami berdoa rangkaian ibadah semua tempat ini diberkati. Hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan saluran berkat firman Tuhan, hamba tidak mampu berkata-kata Tuhan, hamba tidak mampu, hamba di luar daripada batas kemampuan hamba. Tapi aku percaya Roh-Mu yang menuntun hamba-Mu Tuhan, Roh-Mu yang memampukan hamba, sehingga perkataan lidah bibir hamba-Mu dipakai Tuhan Yesus, sehingga Tuhan menitipkan isi hati-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Selamat siang. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Semuanya diberkati, semuanya bahagia, semuanya merasakan berkat Tuhan. Semakin banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Semakin banyak perlindungan Tuhan dalam hidup kita, amin. Saya percaya kita di dalam Tuhan pasti selalu dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita berkumpul dalam grand opening, yaitu cabang baru dari V-Mart Praxis. Semua bukan karena kekuatan manusia, ini bukan kekuatan kehebatan manusia, tapi ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya percaya ini adalah cabang yang ke-7 dari V-Mart saudara. Yang 7 itu adalah angka yang sempurna, 7 itu adalah angka mujizat, 7 itu adalah angka kemenangan. Jadi saya percaya saudara, bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kita ada di tempat ini, karena Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Dan kita percaya saudara, akan ada 50 cabang lagi buat V-Mart. Ada amin? Haleluya. Tepuk tangan dong. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Baik saudara, hari ini saya mau berbicara tentang sebuah hal yang mendasar ya, karena berapa hari ke depan juga kita akan menyambut perayaan daripada Jumat Agung yang kita kenal sebagai peristiwa terbesar, peristiwa terindah dalam kehidupan kekristenan. Itu bagaimana hari Jumat Agung itu bukan hari Jumat seperti umumnya saudara ya. Karena kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena di hari Jumat Agung ada sebuah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang indah yang terjadi, di mana Yesus turun dari sorga, mati, memberikan nyawanya buat saudara sama saya dan menebus kita. Saya mau bilang begini di awal sama saudara, kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, adalah anak Tuhan. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang punya sorga dan punya bumi. Dia penguasa di sorga dan penguasa apa? Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, doakan dia, kamu anak Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita anak Tuhan, Bapa kita itu sudah adalah Bapa yang sangat kaya. Amin. Ya, Bapa kita itu
adalah Bapa yang sangat apa? Dia adalah Bapa yang sangat kaya. Kenapa kita bisa jadi anak, saudara? Karena yang tadinya kita bukan anaknya Tuhan. Ya, tadinya hidup kita tuh hidup di bawah dosa. Tapi ketika Yesus datang di atas kayu salib memberikan tubuh dan darahnya, Yesus melakukan karya penebusan. Bilang sama saya, penebusan. Ya, kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini bisa menikmati berkat Tuhan? Ya, bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Ada banyak kepercayaan berkat yang Tuhan percayakan pada hidupnya. Salah satunya kita bisa menikmati berkat Tuhan karena Tuhan telah menebus kita. Amin. Bukan belum ditebus, bukan akan ditebus, tapi sudah apa? Sudah ditebus. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus. Jadi bukan akan ditebus. Nah saudara, kalau kita bicara tentang penebusan, saudara, saya mau sampaikan sama saudara, sebenarnya penebusan ini merupakan sebuah kata yang asing bagi di luar agama kekristenan. Amin. Ini bukan kata yang sangat umum, ya. Penebusan merupakan sebuah kata yang sangat asing bagi mereka, ya, karena mereka hanya mengenal istilah sorga, istilah neraka, istilah hidup baik, hidup benar, saudara. Tapi penebusan ini, saudara, ini terjadi dalam kekristenan, ya. Kenapa terjadi dalam kekristenan, dalam agama Kristen, saudara? Karena saya mau sampaikan sama saudara begini di awal, ya. Sebenarnya konsep penebusan dari awal, saudara, Allah itu nggak pernah merencanakan untuk menebus manusia. Kenapa, saudara? Ya, karena Allah nggak pernah punya maksud jahat sama manusia. Yang percaya bilang amin dulu. Amin. Sekali lagi, dalam konteks penciptaan manusia, saudara, dalam konteks Allah menciptakan dunia ini, saudara, dari mulanya Allah tidak pernah berencana untuk membuat sebuah skema, sebuah rencana. Oh, nanti saya ciptakan manusia, saya tempatkan di tempat yang enak, saya ciptakan dia menikmati hidup yang luar biasa, menikmati taman Eden yang luar biasa, tapi pada ujungnya saya akan menebus mereka. Tuhan nggak pernah punya berencana itu di awalnya. Kenapa? Karena dari awal Allah menciptakan kita sempurna. Bilang sama saya, sempurna. Amin. Tetapi kenapa ada karya penebusan itu terjadi, saudara? Penebusan ini terjadi bukan karena Tuhan yang berencana, tapi karena manusia jatuh di dalam dosa. Tapi karena manusia melakukan hal yang salah di mata siapa? Di mata Tuhan. Amin. Ya, ketika manusia tidak hidup dalam tidak kemuliaan, bayangkan tadinya awal mulanya manusia itu diciptakan sama Tuhan, ditempatkan sama Tuhan di Taman Eden. Di Taman Eden, saudara, ya. Ya, tahu Taman Eden? Sebelahnya Taman Bungkul. Gak lucu ya? Ya nggak apa-apa. Amin. Saudara, Taman Eden itu sudah sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara. Itu tamannya indah sekali. Manusia diberikan kuasa untuk mengurusnya, untuk mengelolanya. Allah berkata sama Adam sama Hawa, semua
karena ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu dan hidupku bukan punya kita lagi, tapi punya Tuhan Yesus. Kalau hidup kita punya Tuhan Yesus artinya apa? Kita nggak boleh pakai sembarangan hidup kita pakai yang macam-macam. Kita nggak boleh sembarangan pakai hidup kita. Dengan hidup nggak bener lah, ngomongin orang lah, sirik sama orang lah, jatuhin orang lah. Karena hidup kita bukan punya kita. Betul? Hidup kita punya siapa? Punya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita punya Tuhan, artinya kita perlu jaga hidup kita baik-baik untuk hidup dalam kekudusan Allah. Nah, saya pelajari begini, saudara. Apa dampak yang terjadi ketika kita hidup di dalam penebusan Tuhan? Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Baik, saya akan baca buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, sama-sama dan sama-sama di dalam Yesus, dan oleh darah Yesus, sama-sama dan sama-sama darah Yesus, kita beroleh apa? Penebusan. Alkitab tidak mengatakan sebab oleh karena kekayaan kita, sebab tapi dengan apa? Dengan darah domba Allah. Makanya yang pertama saya mau sampaikan sama saudara semua di tempat ini, dampak yang pertama ketika saudara diampuni, ditebus dosa saudara sama saya, harusnya yang pertama kita hidup di dalam ketaatan pada Tuhan. Amin. Coba kita buka Ulangan 6 ayat yang ke-25.